Baik, selamat siang kepada Ibu dosen, Ibu Rohani. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari observasi kami yang berjudul Studi Lapangan di SMP 1 Batang Kuis dalam melakukan observasi dan wawancara pada guru IPS. Di sini kami beranggotakan ada 5 orang. Yang pertama saya Daniel sebagai moderator, kemudian ada Epi sebagai pemateri, yang ketiga ada Hana sebagai pemateri, yang keempat Sela, dan yang kelima ada Sri Tirma Bintang sebagai pemateri. Baiklah, saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, adapun informasi terkait penelitian yang kami lakukan, yang pertama nama tempat kami melakukan penelitian yaitu SMP Negeri 1 Batang Kuis, NPSN 102138770, akreditasi B, alamat Jalan Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis Baru, kode pos 20197, jenjang SMP. Kemudian ada juga informasi lainnya, yaitu observasi penelitian dilakukan pada kelas 8, guru IPS yang diwawancarai Pak Fitrianto, SPD, hari tanggal observasi Jumat 30 September 2022. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, dari hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan, proses pembelajaran di ruang kelas dengan guru mata pelajaran IPS di SMP Batang Kuis, yaitu diampu oleh 4 guru IPS. Dalam pembelajaran IPS di SMP 1 menggunakan kurikulum ke-13 revisi. Dalam pembelajaran IPS di SMP 1 Batang Kuis, media pembelajaran yang digunakan yaitu buku pembelajaran seperti buku paket dari sekolah dan internet. Untuk strategi guru dalam mengajar yaitu menggunakan metode diskusi dengan problem based learning, serta dilakukan tanya jawab. Sedangkan untuk kendala yang dialami guru IPS adalah selama pembelajaran banyak siswa yang tidak serius dalam proses pembelajaran dan kurangnya pengetahuan awal siswa dalam materi, sehingga guru IPS memberikan penjelasan sedikit tentang materi yang akan dibawakan supaya diskusi yang dilakukan berjalan dengan baik. Sebelum dilakukan diskusi, guru mata pelajaran juga menyampaikan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran pada materi yang dibawakan, agar siswa-siswi tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian ada hasil observasi. Yang pertama, berdoa. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, seluruh siswa melakukan berdoa sebelum memulai pembelajaran agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dengan baik. Begitu juga setelah pembelajaran selesai, tepatnya di akhir jam pulang sekolah, seluruh siswa melakukan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, siswa menyiapkan diri untuk melakukan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan pada tanggal 30 September 2022, para siswa-siswi sudah sangat baik dalam mempersiapkan diri untuk melakukan proses pembelajaran. Mereka sangat antusias untuk mengikuti proses pembelajaran. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan di Sekolah SMP Negeri 1 Batang Kuis, dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 1, media pembelajaran yang digunakan yaitu buku pembelajaran atau buku paket dari sekolah dan internet. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode diskusi dengan problem-based learning dan tanya jawab. Kelompok penyaji atau presentasi menyiapkan segala media pembelajaran yang diperlukan. Kemudian guru SMP Negeri 1 tersebut memberikan kepada siswa-siswi membaca materi yang akan dipresentasikan. Setelah membaca materi yang diberikan, kelompok penyaji atau presentasi melakukan presentasi materi. Yang keempat, yaitu proses diskusi. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Sekolah SMP Negeri 1 Batang Kuis, setelah kelompok penyaji atau presentasi selesai menjelaskan, maka akan dilakukan diskusi. Para siswa-siswi dipersilahkan untuk menanyakan kepada kelompok presentasi
jika belum mengerti materi yang disampaikan. Yang kelima yaitu memberikan kesempatan pada siswa-siswi untuk memberikan pendapatnya terhadap hasil materi yang disampaikan. Berdasarkan hasil dari pengamatan yang kami lakukan di SMP Negeri 1 Batangkuis, para siswa-siswi saling diskusi atau sangat aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ketika semua pertanyaan sudah dijawab, maka guru akan memberikan penjelasan lagi tentang materi yang dibahas. Guru mencoba menjelaskan materi kepada siswa dengan baik. Setelah diketahui ada siswa yang belum paham, guru akan menjelaskannya lagi secara perlahan. Yang keenam yaitu guru memberikan tugas kepada siswa-siswi terampil dalam menganalisis masalah. Berdasarkan hasil dari pengamatan yang kami lakukan di SMP Negeri 1 Batangkuis, guru memberikan fasilitas kepada siswa dengan memberikan siswa kebebasan berpendapat dan tidak mendominasi kelas secara keseluruhan. Guru memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman nyata dalam pelajaran. Kompetensi guru dalam menjalankan proses pembelajaran sudah baik. Selain itu, tutur kata yang digunakan dalam berkomunikasi dan memberi arahan sudah bagus dan disiplin. Saat menjelaskan materi pembelajaran, diselingi dengan pertanyaan yang menyangkut materi dan mencoba memancing semangat siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Berikut dokumentasi kami saat di lokasi. Demikian saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, analisis video yang pertama. Pada video tersebut, guru memulai pelajaran dengan mengucapkan salam, menanya kehadiran siswa-siswi dan melakukan perkenalan diri, karena seorang guru tersebut baru saja pada hari itu untuk pertama kalinya mengajar di kelas tersebut. Kemudian berdoa dan memulai pembelajaran. Guru tersebut mengajar materi tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Strategi pembelajaran yang digunakan guru tersebut adalah menggunakan strategi scientific learning, yang dimana adalah proses pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah. Kemudian merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Pada umumnya ada 5 langkah yang bisa dilakukan untuk menerapkan dalam scientific learning, diantaranya mulai dari observing atau observasi atau pengamatan, questioning, bertanya, associating, menalar, experimenting, mencoba atau bereksperimen, dan networking, membentuk jaringan dan koneksi. Namun telah dirangkum menjadi 7 langkah, yaitu dengan ditambahnya pembukaan dan penutup pembelajaran. Dan kegiatan tersebut yang telah disebutkan tadi sudah dilakukan oleh guru. Guru tersebut sudah cukup baik dalam mengajar sebuah materi, di mana yang cara mengajarnya dengan intonasi yang baik dan tepat, dan juga tidak kecepatan. Dan hal tersebut baik untuk didengar siswa. Guru tersebut juga tidak selalu membahas materi-materinya saja, tetapi juga membuat contoh-contoh yang sederhana dan ada di sekitar siswa-siswi sehingga mereka mudah memahami dari penjelasan guru tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Analisis video kedua. Strategi yang digunakan guru dalam video tersebut adalah metode belajar secara diskusi. Di sini guru mengajukan pertanyaan dan direspon oleh siswa pada video yang saya amati atau analisis, di mana saat memulai pembelajaran, guru memberikan pertanyaan dan memberikan contoh atas materi yang disampaikan sehingga terjalin kerjasama antara guru dan siswa. Hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan bentuk informasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar berkelompok. Dalam video tersebut, siswa berkesempatan untuk mengajukan pendapat dan pertanyaan. Guru juga menunjuk beberapa siswa untuk memperagakan beberapa materi yang sedang mereka pelajari, sehingga siswa mudah mengerti kemudian membentuk kelompok untuk memfasilitasi para peserta didik
dalam menjawab pertanyaan yang telah dibagikan. Hasil analisis video tersebut kemudian dipaparkan di depan kelas oleh setiap kelompok. Analisis video ketiga. Strategi yang digunakan guru dalam video tersebut adalah metode belajar secara diskusi. Dengan penggunaan media gambar yang disusun dan dirancang agar anak dapat menganalisis gambar tersebut. Pada video yang saya amati atau analisis, di mana sebelum pembelajaran dimulai, guru mengucapkan salam, bertanya tentang kabar, dan melakukan doa bersama menurut keyakinan siswa yang dipimpin oleh ketua kelas. Hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan bentuk informasi belajar dalam proses belajar mengajar adalah bentuk kelompok. Guru bertanya kepada peserta didik untuk mengawali pembelajaran melalui pengajuan pertanyaan mengenai keadaan siswa pada saat memulai pembelajaran. Kemudian guru menyiapkan media pembelajaran berupa beberapa gambar sesuai materi yang akan dibahas. Analisis dan di dalam bentuk video tersebut. Siswa berkesempatan untuk mengajukan pendapat berdasarkan pengamatan terhadap media pembelajaran yang dilakukan. Setelah mengajukan pendapat, guru membentuk kelompok untuk memfasilitasi peserta didik dalam menganalisis media pembelajaran yang telah dibagikan. Hasil analisis tersebut kemudian dipaparkan di depan kelas oleh setiap kelompok. Selama penyampaian hasil diskusi, guru tersebut melakukan penilaian kegiatan terhadap peserta didik dalam aktivitas kelompok. Pada akhir pembelajaran, guru tersebut mengajak semua siswa yang ada di kelas untuk beralih keluar kelas, di mana hal tersebut bertujuan untuk sebuah permainan agar memupuk partisipasi aktif peserta didik melalui alternatif pembelajaran. Kemudian guru tersebut merefleksikan atau merangkum dengan melibatkan peserta didik sebagai penyampaian beberapa tugas sebagai sebagian dari pengayaan. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan materi. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada teman-teman yang sudah menjelaskan materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya, demikian hasil dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.